لله رب العالمين نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kesempatan hari ini untuk membacakan semua acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir adalah beliau Ustaz Akil Azizi STHIBD dengan tema meneladani Nabi dalam bentuk prestasi. Kepada beliau santri Muhammadiyah Sinar Bajan yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami ingin dengar jargonnya SMP Siva. Hati meraih prestasi. Yang berat motivasi takdim Quran meneladani Nabi Muhammad SAW dalam mengukir prestasi, menjadi santri Siva juara tertinggi berdaya. Tulis nasibnya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya bacaan, Al-Quran tidak hanya hafalan, tapi dia peta untuk arah tujuan yang mau kita raih, kita capai. Itu peta di situ. Itu Al-Quran. Generasi sahabat, baik pemimpin Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini generasi pemimpin. Setelah generasi Khulafaur Rasyidin, umat Islam masih dipimpin oleh khilafah, dipimpin masih generasi pemimpin muslim, yaitu Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah kemudian Bani contoh dalam peribahasa man sobaro zokiro, man sobaro zokiro. Barang siapa yang sabar, sabar itu berbentuk fi'il madhi, sobaro zokiro. Innallaha ma'as sobirin. Sobirin ini bentuk isim fa'il. Apalagi rata-rata seperti itu. Berarti makna sabar ini maknanya arahnya berbentuk kata kerja, gerak, berbentuk isim fa'il, pelaku. Berarti kata yang paling pas untuk santri, kata sabar itu artinya tangguh. Apakah bahagia itu harus rumah yang megah, kendaraan ringan? Ya, kita buktikan. Ini ada teori ilmu neuroscience. Ini putra perhatikan, ada manusia. Yang namanya manusia pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nggak mungkin lebih terus tidak ada kurangnya, tidak mungkin kurang terus tidak ada lebihnya. Tapi kalau pemimpin itu dia dipercaya karena perkataannya jujur, mudah untuk memahamkan dan mengambil simpati masyarakat. Kalau dia amanah, pasti masyarakatnya paham, kemudian tenang kehidupannya. Kenapa? Pemimpinnya sudah menggerakkan, mengusahakan terbaik yang dia bisa. Bagus. Berarti kalau ini suaranya bagus, kita latih dari sekarang. Dan beliau punya keterampilan pandai besi. Oh, berarti tukang las, bukan tukang las. Pandai besi, berarti tukang las, bukan tukang las. Beliau mampu mengolah besi menjadi barang-barang yang kemudian bermanfaat, seperti untuk tameng tempur, pedang, dan lain sebagainya. Itu Nabi Daud alaihi salam. Jadi setiap nabi itu punya khasnya masing-masing, punya kemudian ciri khasnya masing-masing, kelebihannya masing-masing.
Nabi Musa alaihissalam itu pernah kulit karena tentara Firaun ini yang mobilnya benar besar-besar ini mengganggu masyarakat. Nabi Musa melihat ada tidak kezaliman di masyarakat, langsung dipukul Nabi Musa alaihissalam langsung meninggal dengan hanya sekali pukulan. Nabi Musa diri sendiri kepintarannya dalam hal menjahit, pengajian, pakaian yang sobek bisa dijahit, pakaian yang sobek saja bisa dijahit. Kita disampaikan pertanyaan. Tepuk tangan buat Mas Hadir. Syafira. Alhamdulillah berarti materinya masuk. Kenapa masuk? Karena kami ingin mengarahkan bagaimana ini semuanya kita jadi petualang. Kitanya petualang. Kemudian petanya apa? Petanya Al-Quran. Harta karunnya apa? Harta karunnya kebahagiaan, keberkahan, dan ridho Allah. Itu kemudian harta karunnya. Tapi hasilnya tidak beda. Hasilnya tadi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Harta yang sekarang harta karun yang sangat terpendam, yang lagi kita cari itu apa? Pemimpin muslim. Ini di Al-Quran. Nah, pertanyaan dari Mbak Syafira, kalau kita petualang, yang namanya petualang ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebagai seorang petualang, tatkala kemudian kita sudah berusaha semaksimal, mempersiapkan semaksimal mungkin semuanya dengan maksimal, tatkala tidak sampai, apakah membuat kita berhenti? Tidak berhenti. Kemudian kita menyerah, tidak. Kita berhenti untuk introspeksi, kita berhenti untuk muhasabah, kita berhenti untuk mempelajari kembali kenapa kita tidak berhasil. Setelah kemudian koreksi diri, muhasabah diri, mempelajari lagi kenapa tidak berhasil, maka setelah itu baru lanjutkan lagi perjalanan. Dan seorang muslim tidak boleh merasa gagal dan tidak boleh merasa kemudian yang sudah selesai sampai di sini. Kenapa? Karena penentuan seorang muslim itu bukan pas waktu kemudian dia masih hidup, tapi penentuan seorang muslim itu terus sampai akhir hidup. Ya. Apa amal soleh yang bisa kita kerjakan sehari-harinya, seperti itu kan? Ya, Al-Quran banyak sekali mengajarkan apa amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan untuk adik-adik sebagai seorang pembelajar, apa amal soleh yang paling penting bagi adik-adik sekalian selain yang wajib? Sholat 5 waktu itu wajib. Apa yang wajib bagi adik-adik sekalian selain 5 waktu sebagai seorang pembelajar yang harus kemudian dimanfaatkan, yaitu belajar. Kita rangkum tadi yang pertama tadi, harta karun umat Islam yang sekarang sangat-sangat terpendam ke dalam, yaitu kita sekarang lagi mencari harta karun itu, yaitu pemimpin muslim. Pemimpin muslim. Surat Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Untuk kemudian mencari harta karun ini, dua hal yang dibutuhkan. Pertama,
Yang kedua, yakin. Sabar untuk seorang pembelajar berarti artinya tangguh. Tangguh. Ingat ya, sabar sebagai seorang pembelajar artinya tangguh. Dan kemudian nabi-nabi itu juga manusia. Mereka punya kelebihan dan mereka punya kekurangan. Kita manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tugas kita tidak minder dengan kekurangan kita, terus kita perbaiki dan kemudian kita kembangkan terus kelebihan kita sehingga kemudian kita menjadi generasi-generasi yang bermanfaat. Khairukum anfa'u linnas. Dan terakhir di surat At-Taubah ayat 120, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan kebaikan dari hamba-hambanya. Dan kita yakin niat kita belajar karena Allah, maka capeknya, lelahnya, letihnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan.